Ya, oke ya, selamat sore. Jadi materi sekarang ini mau saya jelaskan tentang routing ya, lanjutan minggu lalu. Kalau minggu lalu kan saya jelaskan routing statik, di mana routing table-nya itu statik, tidak akan berubah kecuali kita rubah, kecuali sistem administratornya yang rubah. Ya, itu namanya routing statik. Sehingga kalau ada penambahan network, sistem administratornya yang kerja. Ya, admin jaringannya yang kerja, nambahi lagi, ngurangi dan sebagainya. Itu sudah kamu lakukan praktikumnya kemarin, kamu sudah lakukan simulasinya. Nah, sekarang berarti kalau ada routing statik, berarti ada routing dinamik. Nah, kalau routing dinamik itu apa? Routing dinamik itu adalah routing yang dilakukan secara dinamis. Dinamis artinya apa? Routing table-nya bisa berubah. Ya, bisa berubah. Nah, siapa yang berubah? Yang berubah ya router itu sendiri. Loh kok bisa? Nah, itu ya. Kok bisa dia merubah? Ya. Nanti kita jelaskan di sini bagaimana kok dia bisa merubah. Ya, oke. Nah, nanti di sini, nah ini contoh ya, contoh aja. Ada, ya. Jadi kalau di sini ada perubahan network, maka di sini juga akan tahu, di sini juga akan tahu. Di sini ada perubahan network, di sini tahu, di sini tahu, di sini tahu. Ya, gitu. Jadi kamu tidak harus, si admin jaringan tidak harus melakukan perubahan routing table di sini, di sini, di sini. Cukup di punyanya dia saja, dia definisikan, nanti dia akan mencari sendiri router itu. Akan saling memberitahu, ya, akan saling memberitahu. Semua router yang terkonek ke network itu. Ya, itulah dynamic routing. Nah, yang saya materikan di kamu ya dynamic routingnya itu dua nanti ini. Ya kita yang kita praktekkan, yang kita coba nanti itu dua. Satunya namanya RIP. Ya, RIP itu Routing Information Protocol. Jadi protokol untuk protokol routing. Yang namanya yang pertama kali itu RIP. Kalau RIP yang pertama itu versi 1, kemudian ada RIP yang versi 2. Ya. Kemudian nanti yang akan kita coba juga ada yang namanya OSPF. OSPF itu Open Shortest Path First. Jadi ini lebih pinter jadi RIP, lebih pinter. Ya. Jadi dia akan memilih jalur yang terpendek. Nah, karena dynamic routing, maka routing table-nya itu bisa berubah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara tukar-menukar informasi. Jadi router, kalau ada router A gandeng dengan router B, gandeng router C, ya toh, gandeng router D. Ya, seperti yang sudah kamu coba kemarin itu. Router A akan memberitahu ke router B. Ya, sehingga B tahu networknya A. B akan memberitahu C. Sehingga dengan B memberitahu C, berarti C sekarang sudah tahu networknya B plus networknya A yang diberitahu oleh B kepada C. Nah, itulah cara kerjanya. Sehingga nanti kalau sampai konvergen, semua router A, B, C, D itu sudah tahu network-network mana aja yang nempel di router mana saja. Itu cara kerjanya. Ya. Nah, maka itulah routing table-nya selalu berubah-ubah. Makanya namanya dynamic routing. Ya. Kalau ada perubahan network, dia langsung memberitahu. Misalkan di B terjadi perubahan network, maka B akan memberitahu A dan memberitahu C. Maka dengan demikian A bisa mengupdate routing table-nya, diganti O ada perubahan network, maka saya harus update. C akan update. Nah, update-nya setiap saat. Kapan? Setiap kapan? Nah, itu nanti ada masing-masing protokolnya. Untuk RIP berapa detik sekali, ya. Kalau RIP versi 2 berapa detik sekali. Kalau SPF gimana nanti, ya. Karena ada model yang lain. Nggak pakai waktu dia untuk perubahannya. Nanti pada saat sampai OSPF. Kita masuk ke OSPF lebih dalam, ya. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Ya, dari dia akan melakukan update routing table-nya. Dari siapa? Dari router tetangga. Itu intinya seperti itu. Ini yang saya ceritakan tadi.
Terus apa keuntungannya? Jadi kenapa kok kita pakai dynamic routing? Ya jelas, ya. Routernya bekerja sendiri. Kita cuma mendefinisikan aja networknya. Network di router itu. Nanti network itulah yang akan di broadcast atau di multicast, ya, atau di unicast oleh router itu. Nah, broadcast itu apa? Kalau broadcast berarti diberikan ke semua teman-temannya, itu namanya broadcast. Kalau multicast diberikan ke beberapa temannya, tapi nggak semua, itu multicast. Kalau unicast diberikan kepada satu temannya aja, jadi point to point. Ya, jadi informasi diberikan sehingga router tetangga itu bisa melakukan update. Demikian juga kalau ada link yang mati, gitu. Linknya kecabut, mati. Berarti kan network itu hilang, tidak ada. Nah, dia juga akan memberitahu ke tetangga kiri, memberitahu ke tetangga kanan, router kiri dan router kanannya. Sehingga router kanan dan kiri tahu, oh network itu mati. Nah, sehingga sampai konvergens, akhirnya seluruh router di jaringan itu tahu, oh kalau network ini itu mati. Ya. Demikian juga kalau nambah. Berarti kan enak toh, dibandingkan dengan statik. Kalau statik, ada network mati, kamu nggak tahu. Kalau adminnya tahu, baru adminnya melakukan perubahan routing table. Tapi itu pun dia harus melakukan ke semua routernya. Ya kalau routernya cuma 2 atau 3. Kalau routernya itu 30, nah, mabuk dia nanti. Nah, kalau routernya itu cuma 2 atau 3, no problem. Nah, tapi kalau pakai dynamic routing, routernya banyak pun no problem. Jadi artinya itu selalu update routing table-nya, selalu yang terbaru. Ya, itu keuntungan routing table yang versi dinamik. Kalau versi statik, ya tidak berubah. Kalau kamu tidak berubah. Kalau adminnya nggak tahu, ya nggak berubah. Ya. Oke. Jadi tadi saya jelaskan ada 2. Ada yang kita pelajari RIP sama OSPF. Ya. RIP itu Routing Information Protocol, ya. Ini yang pertama kali keluar, ya. Cukup populer waktu itu, ya. Dan masih banyak digunakan sampai sekarang ini. Ya, ini ceritanya, Anda baca sendiri aja historinya. Nah, cara kerjanya bagaimana? Kalau kita ngomong RIP dulu ya sekarang. RIP itu cara kerjanya menggunakan distance vector. Jadi algoritma menuliskan routing table-nya itu menggunakan istilah yang namanya distance vector. Ya, berarti dia itu menghitung berapa langkah dari saya sini menuju ke network yang akan saya inginkan. Jadi dia hanya menghitung distance. Jadi ke arah network itu berapa langkah saya ke sana, berapakah harga saya ke sana. Itu distance vector. Nanti kalau OSPF lain, OSPF tidak pakai distance vector. Ya, nanti saya jelaskan di belakang. Kalau OSPF itu menggunakan link state. Nah, link state itu artinya apa? Dia melihat status dari linknya, setiap link. Untuk menuju network yang saya tuju itu, linknya itu bagaimana? Harganya berapa setiap linknya? Nanti seakan-akan di link itu ada harga-harganya. Nah, harga-harga itu nanti yang akan dijumlahkan sama dia. Contoh kasarannya begini. Ya, kalau ada tiga jaringan, 3 link dengan satu link, 3 link dengan satu link, RIP pasti milih yang satu link untuk menuju ke network itu, ya, network yang sama dengan satu link, yang lainnya jalur lain 3 link, maka RIP akan memilih yang satu link. Tapi kalau OSPF belum tentu milih yang satu link. Dia mungkin milih yang 3 link, asal 3 link itu nilainya lebih tinggi. Jadi misalkan begini, satu link itu pakai kabel UTP, ya. Sedangkan yang 3 link
itu menggunakan fiber optik semuanya. Nah, nilainya fiber optik kan lebih tinggi. Meskipun jumlahnya 3, tapi nilai dia itu lebih bagus. Sehingga USPF pasti milih yang 3 itu, dia tidak milih yang 1. Nah, pinternya begitu. Nah, nanti itu kita belakang kita pelajari. Ya. RIP sudah digunakan untuk TCP/IP, IPX, SPX ya. IPX itu semacam TCP/IP tapi versi yang untuk lain. Tidak saya ajarkan di sini. Zaman dulu novel ya toh, operating system novel itu menggunakan IPX, SPX. Nah. RIP didesain untuk digunakan pada intra-domain routing, jadi digunakan di dalam, ya. Bukan di luar. Di dalamnya LAN, di dalam kita. Dalamnya Ubaya itu pakai RIP. Ya. Dalamnya Ubaya pakai RIP versi 2. Jadi untuk di dalamnya domainnya Ubaya CID saya pakai RIP versi 2. Ya. Kalau BGP di luar. BGP dipakai di luar. Nanti kalau kita belajar BGP itu dipakai di luar domain. Ya, jadi itu interdomain. Kalau ini intradomain. Ya, ini contoh-contoh nanti bisa kamu gunakan. Nah, tadi yang saya ngomong itu ya kalau RIP kalau ada 3 jalur begini tapi ini jalurnya misalkan fiber ininya ya, ini T1 kan lebih tinggi. Ini cuma serial biasa, kalau RIP pasti pilih ini. Kalau SPF belum tentu milih ini dia. Kalau ini dihitung nilainya dia akan pilih yang sini jalurnya. Tapi kan cepat. Ya, itu bedanya nanti. Nah, sekarang ini routing table RIP ya dihitung berdasarkan hub yang tadi saya ngomong. Untuk menuju network sana itu berapa loncatan sih, berapa router yang saya lewati gitu ya. Jadi RIP menggunakan itu. RIP tidak menggunakan metrik, jadi tidak pakai harga. Tidak pakai harga dari linknya itu nggak dipakai. Dia nggak peduli. Ya. Tapi nanti kalau OSPF dihitung itu, sama dia dihitung. MTU-nya dihitung, bandwidth-nya dihitung, latensi dihitung, semua itu ada formulanya sehingga OSPF akan menentukan itu nanti. Oh, berarti link ini berharga sekian. Link itu berharga sekian, dia tahu. Ya. Itu kalau OSPF. Kalau RIP enggak ngitung itu. Enggak ngitung metrik. Dia hanya berdasarkan jarak atau distance saja. Ya. Routing table of RIP router contain the cost of hop, jumlah hop. Ya. Tuh. Ya. Nih. Nah, ini lagi. RIP ya, berjalan di atas TCP/IP dan dia akan mengupdate informasi dari yang memberikan ke tetangga tadi itu setiap 30 detik menggunakan UDP port 520. Jadi kalau kamu nanti gunakan Wireshark, kamu tap salah satu link, kalau kamu menggunakan RIP itu pasti setiap 30 detik dia akan keluarkan broadcast-nya atau keluarkan multicast-nya. Ya. Dan dia pakai UDP. Jadi kalau kamu tap yang RIP-nya itu dia akan pakai UDP port yang digunakan 520. Untuk memberitahukan teman-temannya. Untuk istilahnya itu advertisement. Jadi kayak ngiklan. Nah, advertisement itu kan seperti ngiklan. Saya ngiklankan diri saya ke orang lain. Nah, dia mengiklankan itu setiap 30 detik. Ya. Jadi tugasnya apa sih? Jadi tugasnya untuk advertisement itu adalah untuk memberitahu tetangga sehingga tetangga bisa mengubah routing table-nya. Ya. RIP support sampai metrik 15 berarti dia hanya bisa menjangkau jaringan sejauh 15 hop dari dia. Kalau sampai dia sudah melompat lebih dari 15, maka jaringannya itu dianggap unreachable. Sudah tak terjangkau. Jadi kalau sampai lebih dari 15, RIP sudah ngomong, aku tidak bisa menjangkau. Makanya semua nanti yang network yang unreachable untuk RIP pasti dikasih nilai metriknya itu jumlah hopnya 16. Sudah maksimum, ya sudah tidak bisa. Ya.
Nah, RIP-nya itu, metriknya itu bebas dari TTL. TTL time to live-nya punyanya IP. Kalau kita belajar IP di computer network kan ada time to live ya. Time to live itu kan nilai IP berapa kali lewat hop sampai time to live-nya 0 berarti dia di drop oleh router itu. Nah, RIP nggak pakai itu, nggak pakai TTL yang ada di IP. Dia ngitung sendiri. Ya. Oke. RIP memang untuk interdomain. Berarti dia bukan dipakai untuk WAN. Ya. Announcement-nya tidak synchronize. Jadi tidak perlu timing. Tidak ada timing. Masing-masing router ngitung dirinya sendiri 30 detik, dia akan advertise. Router yang B ngitung sendiri 30 detik. Jadi tidak ada timing kapan dia harus melakukan advertisement. Pokoknya dia lakukan setiap 30 detik. Ya. Tidak pakai acknowledge. Ya, karena pakai UDP toh. Kalau pakai UDP kan berarti enggak usah three-way handshake, enggak usah make connection. Terus pokoknya tak kirim aja. Pokoknya tak kirim, sana terima apa enggak aku juga enggak tahu. Ya. Nah, kalau sampai 3 kali network itu dikontak tidak bisa, maka routing table akan men-state bahwa network itu down. Artinya sudah tak terjangkau oleh dia. Ya, kalau sampai ada network 3 kali dilakukan checking tidak melakukan balasan RIP-nya itu, kok enggak nyala. Kalau sampai 3 kali dia ping tidak nyala, berarti network itu dinyatakan mati sama dia. Ya, itu. Kalau enggak gitu nanti, kalau enggak ada begitu, jaringan kita akan sibuk dengan RIP aja. Ya, RIP-nya akan saling ini jalan. Jadi network kita itu bandwidth-nya tinggi, throughput-nya tinggi, tapi bukan oleh beban kita, bukan oleh yang kita pakai, aplikasi yang kita pakai, tapi oleh RIP-nya sendiri. Jadi makan bandwidth. Ya, itu. Nah, ada 2 versi RIP, versi 1, versi 2. Yang kita pakai kemarin-kemarin kan sudah versi 2. Nah, jadi dia pakai multicast ya ke nomor ini. Jadi yang khusus di IP ini ya, yang dia berikan. Jadi IP multicast itu ada satu IP khusus. Ya, jadi seakan-akan router itu punya IP itu. Ya. Oke, ini cara konfigurasinya kalau di Cisco ya, kalau di MikroTik kita sudah masuk aja ke routing RIP ya, routing RIP kita pilih versi 2, kita isikan yang kemarin kamu sudah lakukan, kita ngisikan pertama kali adalah interface-nya, artinya interface mana dia akan lewat RIP-nya itu, terus kemudian definisi network-nya. Ya. Nah, ini tadi yang secara singkat RIP versi OSPF yang sudah saya berikan di depan tadi itu. Nanti detailnya kita bicarakan lagi pada saat kita mencapai OSPF. Nah, kalau konfigurasi di MikroTik ya masuk sini, saya masuk routing RIP ini. Nanti dipilih ini, ya. Nah, kalau kamu nggak menentukan interface-nya, berarti semua interface di router itu menerima dan mengirimkan RIP. Nah, kan sibuk tuh. Nah, jangan. Lebih baik interface-nya kamu tentukan. Oh, dia ini yang connect ke router sebelah itu interface berapa? Berarti kamu masukkan. Ya, interface yang kamu pilih, kamu masukkan, kamu bisa tambah. Jadi kalau routermu ada 5 interface kan paling yang nempel kan kiri dan kanan aja misalkan aja. Kan paling 2, 3 kan enggak. Ya pakai 2 itu aja yang kamu tentukan. Nah, receive ini apa? Receive ini adalah dia menerima versi 1 atau versi 2. Ya. Kebanyakan receive-nya pasti kan ada router yang masih pakai versi 1, ada router yang masih sudah pakai versi 2. Ya, terimanya kamu terima versi 1 dan versi 2 aja.
Tapi kalau kamu ngirim dan kamu pasti pakai versi 2, ya kamu kirim dengan versi 2 boleh. Atau 1 dan 2 juga kamu pakai, dia akan ngirimkan 1 dan 2. Ya. Authentication untuk apa? Nah ini, RIP itu bisa authentication, berarti bisa menggunakan key. Ya, tidak ada username tapi pakai key. Key itu apa? Key itu kunci untuk buka RIP-nya itu. Ya. Nah, mau key-nya apa? Nah, key-nya harus sama. Kalau kamu menggunakan authentication, berarti semua router yang menggunakan authentication, yang key-nya adalah key itu, dia bisa mengirimkan atau menerima RIP-nya. Kalau authentication-nya salah atau key-nya salah, ya dia tidak bisa buka. Nah, itu untuk authentication. Jadi RIP versi 2 bisa melakukan authentication. Jadi bisa kamu selektif. Kamu ini mau menerima dari siapa aja. Ya. Nanti kalau manualnya tentang RIP baca di sini ya, di wikinya Mikrotik ya. Untuk RIP. Nah, ini enggak usah, ini tugasnya nanti aja setelah ini ya. Oke, itu aja dulu ya bedanya antara RIP dengan OSPF secara singkat, secara sekilas ya, bedanya antara routing statik dengan routing dinamik secara sekilas. Tapi kamu tahu, oh begitu cara kerjanya. Ya. Oke, setelah ini kita tanya jawab, nanti kamu presentasi lagi masalah yang tadi itu, ya, atau minggu depan juga boleh, nanti kita lihat waktunya. Oke, terima kasih.